Shalom teman-teman semuanya. Sebelum kita memulai renungan pagi kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita satukan hati, satukan pikiran, dan mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Hingga pada pagi hari ini, Engkau tetap dapat memberikan kami kesempatan untuk menghirup nafas kehidupan-Mu yang baik ini ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan bersama-sama mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan, membaca sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Hendaklah Engkau mengirimkan Roh Kudus-Mu ke dalam ruangan yang kami tempati ini ya Tuhan. Semoga apa yang kami baca dan apa yang kami dengar dapat kami ingat dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Dan setelah renungan pagi kita pada pagi hari ini, kami akan bersama-sama melanjutkan aktivitas kami ya Tuhan. Berikanlah bimbingan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya apa yang kami lakukan dan apa yang kami perbuat dalam perjalanan kami pada pagi hari ini hingga malam nanti dapat berkehendak di hadapan-Mu ya Tuhan. Inilah doa anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersama-sama berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan. Haleluya, amin. Renungan pagi kita pada pagi hari ini bertemakan Tuhan yang mengingat yang terlupakan. Bacaan pendukung untuk tema ini adalah Nehemia 5 ayat 19 yang berbacakan, "Ingatlah aku, ya Allahku, demi kebaikanku dalam segala hal yang telah kulakukan untuk umat ini." Nah, Nehemia 5 ayat 19 ini merupakan sebuah doa singkat yang lahir dari kelelahan seorang pemimpin yang setia akan Tuhannya. Setelah menegur para pemuka bangsa yang suka menindas rakyat kecil dan menolak mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri, Nehemia tidak menuntut penghargaan maupun pembelaan dari manusia. Ia hanya datang kepada Tuhannya dan berkata, "Ingatlah aku, ya Allahku." Doa ini terkesan sangat sederhana, tetapi syarat dengan kerendahan hati dan ketulusannya. Itulah yang membuat doa itu sangatlah sempurna. Seringkali kebaikan tidak mendapatkan pengakuan di kehidupan kita sehari-hari. Ada pengorbanan yang tidak terlihat oleh manusia, usaha yang sangat dianggap biasa maupun kecil oleh manusia, dan kesetiaan yang tidak dipuji. Dalam situasi seperti ini, kita maupun manusia mudah sekali merasa lelah, kecewa, bahkan bertanya kepada kita sendiri, apakah semua yang kita lakukan ini memiliki arti di kehidupan kita? Di sini, Nehemia mengajarkan bahwa ketika manusia lupa, Tuhan tidak akan pernah lupa akan apa yang kita lakukan di dunia. Ungkapan "ingatlah aku" bukanlah permintaan agar Tuhan memberi upah secara egois, melainkan pengakuan bahwa hanya Tuhan yang mampu menilai hati dan motivasi yang sesungguhnya. Nehemia di sini tidak mencatat jasanya di hadapan banyak manusia, tetapi ia menyerahkannya sepenuhnya kepada penilaian Allah. Ia mendedikasikan seluruh hal yang ia lakukan kepada penilaian Allah. Ia percaya bahwa Tuhan adalah hakim yang adil di hidupnya. Ayat ini bersama-sama menolong kita memahami bahwa hidup yang berkenan kepada Tuhan tidak selalu disertai oleh tepuk tangan maupun pujian. Ada masa di mana kita tetap harus berbuat benar walaupun tidak dihargai oleh banyak orang. Justru dalam kesunyian itulah ketulusan iman kita diuji. Tuhan melihat setiap pengorbanan yang dilakukan dengan hati yang benar. Dalam kehidupan sehari-hari, sikap seperti Nehemia inilah yang dapat kita teladani. Contohnya saat kita melayani tanpa sorotan, membantu tanpa balasan, dan memilih jujur meskipun kejujuran itu akan merugikan kita sendiri. Semua ini mungkin luput dari perhatian manusia, tetapi tidak akan pernah luput dari perhatian Tuhan kita. Iman yang dewasa tidak bergantung pada pengakuan, melainkan pada keyakinan bahwa Tuhan mengenal hati kita sedalam-dalamnya.
Ketika kita merasa lelah maupun tidak dianggap oleh orang terdekat kita maupun banyak orang, kita tetap dapat datang kepada Tuhan dengan doa yang sama, yaitu, "Ingatlah aku, ya Allahku." Doa ini bukan untuk meninggikan diri, tapi untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada kasih karunia-Nya. Sebagai orang percaya, marilah kita terus hidup dalam kebaikan dan kesetiaan. Meskipun kebaikan dan kesetiaan itu tidak selalu terlihat maupun dihargai oleh orang-orang yang kita kasihi maupun kita sayangi. Tuhan yang setia adalah Tuhan yang mengingat, dan di dalamnya tidak ada satupun perbuatan kasih yang sia-sia. Baik, sebelum kita menutup renungan pagi kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena hingga detik ini Engkau tetap dapat bersama-sama dengan kami di ruangan ini ya Tuhan. Kami sudah selesai membaca maupun mendengarkan sedikit dari firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Semoga apa yang sudah kami baca, apa yang kami dengar dapat kami ingat dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Dan setelah ini kami akan melanjutkan aktivitas kami ya Tuhan. Semoga kami akan mengingat ayat ini ya Tuhan dalam kehidupan kami, supaya kami tidak gampang lelah maupun gampang kecewa ya Tuhan, karena kami tidak mendapatkan pujian maupun pengakuan dari banyak orang, tapi kami dapat mendedikasikan seluruh aktivitas kami di hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, supaya kami tetap dapat berserah dan dapat lebih percaya kepadamu ya Tuhan. Inilah dalam nama ya Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.